Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muntolib sebagai kelompok tani Sumber Rezeki 2, juga sebagai petani penggarap lahan. Mulai awal saya berangkat dari pertanian itu adalah nol, artinya nggak punya modal apa-apa. Ya sebenarnya kita itu bekerja itu awalnya mulai bujangan itu serba bisa lah, artinya itu nyupir bisa, pertukangan bisa, ya cuman kita itu ingin istilahnya mandiri, artinya kita itu nggak mau disuruh-suruh orang lain atau disuruh atasan untuk ini dan itu. Dan akhirnya saya putuskan istilahnya memilih untuk bercocok tanam atau bertani. Kenapa? Karena petani itu ya memang susah, artinya itu jarang dapat uang, cuman kadang 3 bulan atau 4 bulan sekali. Tapi kita rasakan, benar kata orang-orang tua kita terdahulu, yakni petani itu istilahnya dingin, ndak begitu ambisi, ndak begitu ingin yang macem-macem. Yang penting kita hidup itu adalah butuh ketenangan. Artinya ketenangan itu dalam arti baik perekonomian maupun yang lain. Satu. Terus yang kedua, bertani itu enaknya gini, misalkan kita mau istirahat, mau bekerja, mau kemana, itu bebas. Artinya kita bisa menentukan waktu, sewaktu-waktu bisa keluar atau ke orang tua atau ke teman atau ke siapa saja itu bisa. Masalahnya kita bekerja, yang menentukan jadwal jam kerja kita sendiri. Perawatan tanaman saya mulai awal itu saya ceritakan ya. Kita itu memang selalu pada tanaman ini, contohnya ya. Tanaman ini kalau saya bikin istilahnya sistemnya saya itu mencari sistem yang paling ringan, mudah, dan tidak memakan biaya banyak lah istilahnya. Biasanya saya tanam itu tumpang sari, artinya setelah bulan 4 ini panen padi. Setelah panen padi kita tanami cabai tumpang sari dengan timun. Timun itu juga kerjasama dengan perusahaan, artinya kita tanam, harga sudah ditentukan di awal, jadi kita tidak begitu bermasalah dengan harga. Sedangkan kalau cabai ini harganya istilahnya mengikuti pasar. Hukumnya pasar itu ya seperti itu, hukum pasar. Kalau barang banyak ya biasanya murah, tapi kalau seperti sekarang ini barang yang berkurang ya sekarang ini juga mahal. Cabai yang seperti ini aja sekarang itu sekitar 45 dari petani. Ya alhamdulillah, untunglah petani untuk sekarang bagi yang punya tanaman cabai khususnya. Dan kita itu memang menekan seminim mungkin untuk biaya. Artinya dari hal masalah cocok tanam, masalah pemupukan, masalah pengobatan, pakai kita itu pestisida dan lain-lain itu kita hemat. Pakai prinsip sendiri gitu loh. Artinya sehemat mungkin tapi hasilnya semaksimal mungkin. Kalau masalah teknologi pertanian yang dipakai ya kita biasa lah, kita masalah El Sinta misalkan kita ya pakai traktor dan lain sebagainya. Tapi kalau ini istilahnya saya itu menghemat biaya ya. Artinya menghemat biaya itu ya mulai tanam padi sudah kita rancang, gulutan seperti ini sudah kita rancang. Jadi kita nggak garap basahan, istilahnya kita gulut
per 1 meter atau rata-rata 1 meter. Nanti kita tanam padi di sampingnya kanan kiri. Setelah padi kita cepat di atas, nanamnya di atas gulutan itu. Nah, jadi kita sudah nggak pakai alat lagi. Ini masalah peralatan. Kalau masalah teknologi kayak pengairan, ya memang di sini itu nggak ada istilahnya irigasi, itu nggak laku. Irigasi cuma bulan 1 sampai bulan 3 sudah habis, nggak ada irigasi sudah. Karena tempatnya ya begitu jauh dari saluran tersier dan pengairan ya cukup jauh, akhirnya ya nggak nyampe. Akhirnya ya pakai teknologi ya mesin diesel itu, pompa penyedot air itu untuk pengairan. Kalau masalah hasil panen ini, saya juga ada mitra dengan pedagang lah istilahnya, sudah ada yang mengambil sendiri. Segala masalah harga untuk khususnya sayur atau cabai ini sudah harga. Sekarang itu ada grup dagang, ada apa, dengan teknologi yang semakin canggih. Saya kira masalah pemasaran itu di mana-mana itu sama. Artinya dari petani sekian, dari pedagang sekian, nanti pedagang setor sekian, itu sudah nggak ada perbedaan lah antara daerah sini dengan daerah yang lain. Itu masalah pemasaran. Kalau kerja dengan perusahaan itu ya kita itu mau minat tanam apa. Sekarang itu kan tidak seperti dulu. Kalau dulu yang masuk itu berapa perusahaan besar saja yang masuk khususnya di bidang pertanian. Dan dari perusahaan itu istilahnya apa? Penangkar benih, pembuat benih yang mau dipasarkan, itu perusahaan. Untuk yang saya geluti, saya itu bermitra dengan perusahaan yang healthy, artinya seperti kacang, buncis, mentimun. Juga ada yang lain-lain, segala varietas tanaman yang khususnya hibrid atau yang dikawinkan itu juga ada. Ya tinggal kita itu mau kerjasama yang mana. Dan perusahaan itu juga sudah punya standar harga sebelum tanam. Jadi kita itu tidak mikir nanti gimana kalau bagus pemasarannya. Nah, kalau perusahaan itu sudah ada perjanjian akad harga. Contohnya misalkan mentimun itu per kilo 150, ya kita tanam 150. Jadi kalau nanti panen ya kita 150, ya tinggal kita pengelolaan itu semaksimal mungkin, sebagus mungkin, dan kita bisa punya pendapatan yang sebanyak-banyak mungkin, kan gitu. Itu enaknya kerjasama dengan perusahaan pembenihan. Jadi kalau pertanian itu gandengnya perusahaan pembenihan. Kalau masalah kendala atau kesulitan itu setiap saat, setiap waktu, setiap tanam pasti ada. Ya tinggal kita bisa menyikapi, tinggal kita bisa memecahkan permasalahan di lapangan. Kita insya Allah nggak ada kendala yang berarti lah. Contohnya misalkan sekarang dari segi pupuk atau obat-obatan, misalnya. Dari segi pupuk sekarang itu untuk mencari pupuk subsidi susah kan? Karena dibatasi terus oleh pemerintah, dan begitu terkenal ruwetnya masalah pengambilan pupuk subsidi melalui kelompok tani, RDKK dan lain sebagainya. Nah, itu pun dari kebutuhan petani dengan subsidi yang diberikan pemerintah itu nggak imbang, ya kita pakai alternatif, kita pakai yang non subsidi. Saya berpesan kepada adik-adik, khususnya anak-anak muda, generasi penerus petani kita, jangan patah semangat, jangan gengsi, jangan malu jadi petani. Karena petani itu nggak hina, petani itu nggak nggak rendah lah. Petani itu juga sama di mata kita, dan petani itu juga kalau kita geluti, kita tekuni, kita terjuni dengan yang sungguh-sungguh juga mengasihkan. Dan itu bisa bisa membuat kita terhibur, juga bisa membuat kita berhasil, dan
juga bisa membuat kita sukses, asalkan kita sungguh-sungguh, jangan nanggung-nanggung. Untuk adik-adik, untuk kedepannya siapa lagi yang meneruskan orang tua-tua seperti kita, seperti nenek moyang kita, memang awalnya sudah berangkat dari pertanian. Jadi ya jangan malu, jangan merasa hina, jangan merasa rendah menjadi petani, untuk kesinambungan kelanjutan ke depan sebagai penyangga apa itu istilahnya pangan, atau sebagai kontribusi masalah sayur-sayuran seperti ini.